Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS, materi bilangan berpangkat dan akar bilangan. Pada part yang keempat ini kita akan membahas tentang bentuk akar ya, di kelas 9 semester 1 oleh saya Ria Novaliana. Kompetisi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Oke, kita kenalan dulu sama bentuk akar. Sebelum ke bentuk akar, apa sih bilangan rasional dan bilangan irasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh 0 ya. Bilangan rasional dapat dibedakan menjadi dua. Ada bilangan rasional bulat, yaitu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Kemudian ada bilangan pecahan ya. Ini adalah bilangan pecahan, ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, ciri-ciri bilangan rasional itu yang pertama, bilangan desimalnya terputus atau terbatas ya. 1/4 atau 0,25 itu ya. Jadi terbatas dia. Kemudian bilangan desimalnya tidak terputus atau terbatas, tetapi berulang. Nih, misalnya 1/6 itu kan 0,1666 seterusnya. Kemudian 1/9 itu 0,111 berulang ya, sampai seterusnya. Nah, bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, jadi bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh 0, disebut bilangan irasional. Contoh, nih ada 0,4444444 dapat diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Misalnya X adalah 0,444. Berarti kalau 10X berarti di ruas kiri dikali 10, di ruas kanan juga harus dikali 10. Nah, ini ada persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, jadi dari persamaan 1 dikurang persamaan 2, kita kurang ya, 10 kurang 1, 9X, ini 4,444 sampai seterusnya, dikurang 0,44 sampai seterusnya adalah 4. Maka X sama dengan 4/9. Jadi 0,44444 sama dengan 4/9. Nah, perhatikan bentuk akar. Bentuk-bentuk kayak akar 2, akar 5, akar 11 itu disebut dengan bentuk akar, yaitu akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional ya. Bentuk akar termasuk bilangan irasional. Adapun bentuk akar 4, akar 25, akar 100 bukan bentuk akar karena kita dapat menentukan bilangan rasional dari nilai tersebut ya. Jadi akar 4 itu kalian tahu kan 2, akar 25 5, akar 100 10 ya. Jadi akar 4, akar 25, akar 100 itu adalah bilangan rasional. Operasi aljabar pada bentuk akar, penjumlahan dan pengurangan. Bentuk akar pada bilangan yang dioperasikan harus sama jika A, C anggota bilangan real dan B-nya harus lebih dari 0. Nah, maka berlaku A akar B ditambah C akar B. Nah, ini boleh karena akarnya sama ya akarnya, berarti tinggal dijumlahkan depannya saja. A tambah C akar B. Begitu juga pengurangan, A akar B dikurang C akar B, tinggal dikurangkan saja depannya, A dikurang C akar B, akarnya tetap ya. Nah, kemudian perkalian dan pembagian. Perhatikan kembali pengertian akar pangkat 2 sebuah bilangan ya. Akar A itu adalah B katanya, berarti B kuadrat itu adalah A, di mana A dan B itu harus lebih dari sama dengan 0. Berdasarkan definisi di atas, maka berlaku sifat-sifat. Akar dari A kuadrat itu adalah A, ya, karena A pangkat 2 dikali setengah, maka jadi A pangkat 1. A pangkat 1 berapa? A. Akar A dikali akar B adalah tinggal kamu kalikan saja, akar A kali B.
Akar A per akar B tinggal dibagikan saja akar A per B. Gitu ya, secara langsung. Berdasarkan sifat-sifat di atas, dapat diturunkan sifat-sifat berikut. Oke, sifat yang pertama adalah A akar B dikali C akar D. Ini akar D ya. Sama dengan A dikali C akar B dikali D. Oke. Nah, kalau ada A akar B dibagi C akar D sama dengan A per C di akar B dibagi D. Jadi yang di luar bagi luar, yang di dalam bagi di dalam. Secara lebih luas, sifat-sifat bentuk akar dapat ditampilkan sebagai berikut. Akar A pangkat N adalah A ya, karena N dikali 1 per N adalah 1. Nah, akar pangkat 1 ya A. Akar pangkat N dari AB adalah, nih, dipisahkan saja. Kemudian kalau akarnya sampai 2 kali, ini tinggal ditaruh dempetkan saja, tinggal dikalikan. Nah, kalau pembagian juga bisa dipisahkan ya, ini dipisahkan. Nah, ini berlaku operasi penjumlahan dan berlaku operasi pengurangan. Oke, kemudian ini operasi perkalian tinggal dikalikan, luar kali keluar, dalam kali dalam. Nah, begitu juga pembagian ya. Berlaku juga luar kali bagi luar, dalam bagi dalam. Nah, ini untuk contoh soal. Kalau dia pangkat 2, tinggal kamu ulang 2 kali, tinggal kalikan ya. Nih, akar pangkat 3-nya tetap 5 kali 5, 25. Nah, begitu juga kalau dia pangkat 2, berarti ada 2. Nih, kemudian kita kalikan satu-satu, 2 kali 2, 2 pangkat 2 ya. 2 kali akar 3, kemudian akar 3 kali 2, berarti 2 kali 2 kali akar 3. Kemudian akar 3 kali akar 3, akar 3 kuadrat. Nah, 2 kali 2, 4 akar 3, kemudian akar 3 kali akar 3, 3. Ini bisa dijumlahkan ya, 4 tambah 3, 7, ditambah 4 akar 3. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Oke, contoh yang ketiga. Sederhanakan bentuk berikut katanya. Nah, ini juga suruh dioperasikan ya, dikalikan, berarti kita kalikan satu-satu. 3 akar 5 dikali akar 2. Nih. Kemudian 3 akar 5 dikali akar 5. Kemudian negatif 2 akar 2 dikali akar 2. Negatif 2 akar 2 dikali akar 5. Nah, setelah dioperasikan dapatlah seperti ini ya. Nah, ini yang boleh dijumlahkan. 3 kali 5, 15. 15 dikurang 4, 11. Nah, ini 3 dikurang 2, 1 kan, jadi akar 10. Nah, dapatlah hasilnya 11 ditambah akar 10. Next, contoh berikutnya. Ini ada akar 27 ditambah akar 48 dikurang 2 akar 3 ditambah akar 12. Nah, ini kita bentuk yang sederhana. Akar 27 itu adalah bentuk yang bisa dikeluarkan akarnya. Berapa? 9. 9 dikali 3 kan 27. 9 kan bisa dikeluarkan ya. Nah, 48. Berapa 48? Oh, 16. 16 itu kan hasilnya akar 16 kan 4 ya. Nah, berarti 4 kali 3 itu 48. Kemudian ini udah sederhana. Kemudian 12 itu adalah 4 kali 3. Nih, 4 kali 3 ya. Nah, kemudian dikeluarkanlah 9 itu adalah 3 akar 3. Nah, 3 akar 3 ditambah akar 16 itu 4, jadi 4 akar 3 dikurang 2 akar 3 ditambah 2 akar 3. Karena akar 3 semua berarti bisa dioperasikan ya. 3 tambah 4, 7 kurang 2, 5 tambah 2, 7. Jadi dapatlah 7 akar 3. Untuk mengubah bentuk akar ke bentuk penjumlahan akar. Nih ada rumusnya nih. Dalam bentuk akar A plus minus 2 akar B dapat diubah menjadi akar C plus minus akar D. Dengan A adalah hasil penjumlahan dan B adalah hasil perkalian. Nah, kalau kasusnya negatif, maka akar C dikurang akar D. Dengan syaratnya C harus lebih besar dari D. Oke, contohnya, tentukan bentuk penjumlahan dari bentuk akar.
Akar 7 ditambah 2 akar 12. Nah, ini kita sederhanakan. 7 ditambah 2. 7 itu kita rubah menjadi 3 tambah 4. Sama dengan hasil perkaliannya ya. 12 kan perkaliannya 3 kali 4. Nah, jadi dapatlah kita rubah menjadi akar 3 ditambah akar 4. Berapa akar 3? Tetap. Akar 4 berapa? 2. Jadi akar 3 ditambah 2. Akar pangkat bilangan. Operasi untuk menentukan bilangan pokok yang dipangkatkan jika diketahui perpangkatannya disebut dengan akar pangkat. Ditulis notasinya seperti ini ya. Akar pangkat 2 dari 4 adalah 2. Itu cara membacanya. Kemudian ada lagi akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Itu cara bacanya ya. Akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Oke. Kemudian merasionalkan penyebut. Penyebut-penyebut sebuah pecahan dapat dirasionalkan dengan pedoman sebagai berikut. Nah, kalau bentuknya dalam bentuk akar B, jadi kamu bisa merasionalkannya dengan dikali akar B per akar B. Nah, kalau bentuknya A ditambah akar B, berarti merasionalkannya dikali dengan A dikurang akar B per A dikurang akar B. Jadi kebalikan plus ya, negatifnya. Kemudian kalau A dikurang akar B, berarti kalinya lawannya plus. Lawannya, kemudian pecahan penyebutnya A dikurang akar B, berarti harus dikali dengan A ditambah akar B per A ditambah akar B. Lawannya ya. Kalau pecahan menyebutnya akar A ditambah akar B, berarti harus dikalikan dengan akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Begitu juga kalau dia negatif, berarti harus dikali dengan positifnya. Ini ada contohnya, kalau kita mau merasionalkan A per B, berarti dikali akar B per akar B ya, dikali dengan penyebutnya nih, akar B dan akar B. Ini contohnya, ada 8 per akar 2, itu berarti dikali dengan akar 2 per akar 2. 8 kali akar 2, 8 akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. 8 dibagi 2 berapa? 4 akar 2. Ini udah sederhana. Kemudian kalau bentuknya C per A tambah akar B. Nah, berarti harus dikali dengan A min akar B per A min akar B. Lawan dari positifnya. Nah, ini ada contoh 4 per 3 ditambah akar 5. Berarti kamu kalau mau merasionalkannya, berarti dikali dengan 3 dikurang akar 5 per 3 dikurang akar 5. Nah, ini kalikan ya. 4 kali 3, 1 nih. Kemudian 4 kali akar 5. Nah, ini 3 kali 3, 9. Kemudian 3 kali min akar 5, min ya. Akar 5 kali 3 plus. Jadi habiskan. Akar 5 dikali negatif akar 5, min 5. 9 kurang 5, 4. Nah, ini kan sama-sama 4, jadi bisa langsung saja dicoret, berarti hasilnya adalah 3 dikurang akar 5. Next, berikutnya. Kalau kasusnya C per A min akar B, berarti harus dikali dengan penjumlahannya ya. Ini contohnya. Misalnya ada 3 per 3 dikurang akar 3, berarti harus dikali dengan 3 ditambah akar 3 per 3 ditambah akar 3. Nah, ini kita kalikan satu-satu, 3 dikalikan ke sini, kemudian yang ini kita kalikan. 3 kali 3, 9 ya. 3 dikali akar 3, 3 akar 3, min 3 kali 3, min 3 akar 3. Kalau dijumlahkan habis jadi 0. Kemudian min akar 3 kali akar 3, min kali plus, min. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, ini kan 9 dikurang 3, 6. Ini disederhanakan sama-sama dibagi 3, berarti 1 per 2 ya. 3 ditambah akar 3, sudah sederhana. Nah, kalau bentuknya akar B ditambah akar D, seperti ini berarti dikali dengan negatifnya. Ya. Ini contohnya, misalnya 4 per akar 11 ditambah akar 3, berarti harus dikali dengan akar 11 dikurang akar 3 per akar 11 kurang akar 3. Oke. Akar 11 kali akar 11, 11. Akar 11 kali min akar 3, min akar 33. Akar 3 kali 11 plus akar 33, kalau ditambahin jadi hasilnya 0 ya. Akar 3 kali akar 3, 3 plus kali min negatif. 11 kurang 3 berapa? 8. Terus disederhanakan ini jadi 1 per 2 ya. 1 per 2 akar 11 dikurang akar 3.
Kemudian yang bentuknya negatif berarti harus dikali dengan positif. Nih ya, dikali dengan positif. Kita kalikan satu-satu. Akar 6 kali akar 6, 6. Akar 6 kali akar 3, akar 18. Min akar 3 kali akar 6, negatif akar 18. Min kali plus, min akar 3 kali akar 3, 3 ya. 6 kurang 3, 3. Jadi bentuk sederhananya 2/3 akar 6 ditambah akar 3. Oke, ini ada contoh juga bagaimana cara merasionalkannya kalau bentuknya seperti ini. Berarti kamu harus kalikan dulu dengan yang sama ini. Yang atas dengan yang bawah. Ini kita kalikan, maka bentuknya akan seperti ini. Ya. Nah, setelah itu disederhanakan. Karena dia sama, maka hasilnya akar 1. Baru dirasionalkan lagi dengan dikali dengan positifnya. Nah, nih. Maka hasilnya adalah 3 ditambah 2 akar 3. Pangkat pecahan. Secara umum, pangkat pecahan dapat didefinisikan sebagai berikut. Kalau A lebih dari 0 dan Mn ada bilangan bulat bukan 0 ya, maka berlaku akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M per N. Ya, yang di dalam ini adalah di atas, yang di luar di bawah. Oke, operasi-operasi yang berlaku pada pangkat bulat juga berlaku pada pangkat pecahan. Nah, contohnya, ini ada contohnya. 64 X pangkat 6 per Y pangkat min 6, semuanya dipangkatkan 2/3. Maka solusinya adalah kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. Ini kan negatif pangkatnya, supaya dia positif dia naik ke atas ya. Terus 64 itu adalah 2 pangkat 6. Kita sederhanakan seperti ini, barulah kita kalikan pangkatnya. Nah, 6 kali 2/3, 6 kali 2/3, 6 kali 2/3 masing-masing ya. Nah, kemudian 2 pangkat 4 itu dari mana? 6 bagi 3 kan 2, 2 kali 2, 4 ya. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 4, X pangkat 4, Y pangkat 4. 2 pangkat 4, 16. Tuh. Kemudian untuk contoh yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X tambah 3 sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat X ditambah 2. Oke. Nah, ini kita bentuk jadi pangkat pecahan ya. X ditambah 2 dibagi 4. Nah, oke, kemudian 4 ini kita bentuk jadi 2 pangkat 2. Nah, kemudian kita kalikan 2 kali X, 2X, 2 kali 3, 6. Oke, sekarang udah sama-sama 2, kita abaikan 2-nya, kita kerjakan pangkatnya saja. 2X tambah 6 sama dengan X tambah 2/4. Kemudian 4-nya pindah, ini dikali 4, berarti di sini juga harus dikali 4 ya. Dapatlah 8X ditambah 24 sama dengan X ditambah 2. Maka X sama dengan 22/7. Sekian pembelajaran kita. Untuk melihat sampai mana kalian memahami materi ini, sekarang kerjakan evaluasinya.